Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul pada hari ini dalam Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rafika Biradi Cakra dengan NIM K11241161 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sesi kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan kesempatan bagi teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Zana Gavia dengan NIM Kanal 11241159. Perkenalkan, nama saya Sasta Aris dengan NIM Kano 11241163. Perkenalkan, nama saya Ismi Radia dengan NIM K0112411158. Perkenalkan, nama saya Ilmi Rasyida dengan NIM K0111241162. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzia dengan NIM K0112411160. Baik, yang pertama saya akan membacakan terkait siklus air. Yang pertama, siklus air merupakan proses alami yang menggambarkan pergerakan air di seluruh bumi. Siklus ini merupakan sistem tertutup yang memastikan bahwa air terus bergerak antar atmosfer, permukaan tanah, dan bawah tanah. Siklus air memiliki beberapa tahapan utama yang saling terkait, yang bekerja sama untuk mendistribusikan dan mendaur ulang air di planet. Siklus air global sendiri merupakan studi lingkungan yang menjelaskan bagaimana air bergerak melalui berbagai komponen sistem bumi, mulai dari atmosfer hingga biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Dalam siklus air global tersendiri, terdiri dari lautan, air di atmosfer, dan air di bentang alam. Siklus ini ditutup oleh aliran air antara waduk-waduk ini. Meskipun jumlah air di atmosfer dan saluran sungai relatif kecil, aliran airnya tinggi dan air ini memainkan peran penting dalam masyarakat yang bergantung pada air sebagai sumber daya terbarukan. Selanjutnya ada beberapa komponen penting dari siklus air global. Yang pertama, air merupakan penyerap utama radiasi gelombang pendek dan gelombang panjang di atmosfer. Kondensasi uap air melepaskan sejumlah besar panas laten, menghangatkan atmosfer, dan memengaruhi sirkulasi atmosfer. Yang kedua ada air cair di atmosfer. Air cair di atmosfer adalah hasil dari kondensasi awan secara signifikan yang memengaruhi fluks radiasi di atmosfer serta permukaan bumi. Pengendapan sangat bervariasi dalam ruang dan waktu. Ia menggerakkan siklus hidrologi di permukaan tanah dan mengubah salinitas permukaan di lautan. Yang ketiga ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan aliran balik dari permukaan bumi ke atmosfer dan menyediakan fluks panas laten dari permukaan. Evapotranspirasi dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan tanah, serta oleh vegetasi. Yang keempat ada kelembapan tanah. Kelembapan tanah memengaruhi keseimbangan energi di permukaan tanah karena kurangnya ketersediaan air, menekan evapotranspirasi, dan mengubah albedo permukaan. Serta kelembapan tanah juga memengaruhi invasi dan infiltrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ilmi. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya. Adapun dampak siklus air, yang pertama itu perubahan iklim mempercepat siklus hidrologi. Peningkatan suhu akibat peningkatan konsentrasi CO2 memicu peningkatan penguapan, kelembaban atmosfer, dan intensitas curah hujan, mempercepat siklus hidrologi secara global. Yang kedua, peningkatan curah hujan dan penguapan. Ada bukti bahwa curah hujan, limpasan, dan penguapan telah mengalami peningkatan dan perkiraan akan terus meningkat di masa depan. Yang ketiga itu
dampak perubahan penggunaan lahan, aktivitas manusia seperti pertanian dan pembangunan perkotaan memodifikasi siklus hidrologi, terutama mempengaruhi distribusi curah hujan dan penguapan serta ketersediaan air. Yang keempat itu kelangkaan air di daerah rentan. Daerah yang sudah mengalami kelangkaan air akan semakin rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia yang memperburuk ketersediaan air. Yang kelima, tantangan ketidakpastian model. Meskipun model hidrologi dan meteorologi telah dikembangkan, ketidakpastian yang tinggi, terutama dalam simulasi curah hujan regional, menjadi tantangan utama dalam memprediksi masa depan sumber daya air. Selanjutnya ada tahapan dari siklus air global. Yang pertama itu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses di mana air dari permukaan dan laut, danau, dan sungai berubah menjadi uap air dan memasuki atmosfer. Yang transpirasi adalah proses di mana tanaman melepaskan uap air melalui stomata mereka ke atmosfer. Gabungan dari kedua proses ini sering disebut sebagai evapotranspirasi. Yang kedua, kondensasi. Uap air yang terkumpul di atmosfer mengalami pendinginan dan perubahan menjadi tetesan air kecil yang membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi. Air dalam bentuk hujan, salju dan atau hujan es turun dari atmosfer kembali ke permukaan air. Presipitasi juga dapat mencakup embun dan kabut. Yang keempat, infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi adalah proses di mana air dari presipitasi meresap ke dalam tanah. Yang kelima, perkolasi. Air yang meresap lebih dalam ke lapisan tanah dan batuan akhirnya menuju akuifer ke bawah tanah. Yang keenam, aliran permukaan. Air yang mengalir di permukaan tanah membentuk sungai, danau, dan akhirnya kembali ke lautan. Proses ini mengembalikan air ke sistem lautan dan melanjutkan siklus. Yang terakhir, akumulasi. Penumpukan air di laut, danau, dan sungai yang siap untuk mengalami proses evaporasi lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafika. Baik, evaporasi. Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang pengaruh laju penguapan, kondisi meteorologi, dan fisik dalam kristalisasi garam di permekasan Indonesia terhadap produksi garam. Metode yang digunakan adalah penguapan air laut dan faktor cuaca serta fisik tambak garam sangat mempengaruhi proses ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kelembapan relatif dan kecepatan angin di bawah rekomendasi standar untuk produksi garam, garam masih dapat dihasilkan. Suhu tanah beberapa kali lebih tinggi dibandingkan suhu air dan udara karena tanah mampu menahan panas lebih baik. Penguapan air garam tertinggi terjadi pada siang hari dari pukul 7 pagi sampai 7 malam. Ini menunjukkan bahwa cuaca, terutama sinar matahari dan angin, memainkan peran penting dalam produksi garam. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Dipersilakan. Baik, penguapan permukaan air adalah proses yang sangat penting dalam siklus hidrologi. Namun, pengukurannya secara langsung seringkali menjadi tantangan. Oleh karena itu, para peneliti dan insinyur menggunakan berbagai metode tidak langsung untuk memperkirakan laju penguapan. Metode yang paling umum meliputi penggunaan koefisien Pansy, neraca air, neraca energi, dan perpindahan massa, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kondisi spesifik lokasi dan jenis badan air yang diteliti. Koefisien Pansy misalnya sering digunakan untuk mengestimasi penguapan berdasarkan pengukuran dari panci evaporasi, tetapi nilai koefisien ini dapat bervariasi tergantung pada faktor lingkungan seperti kedalaman air dan iklim. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan energi di dalam badan air dapat mempengaruhi laju penguapan, sehingga
Penting untuk mempertimbangkan faktor ini dalam model yang digunakan. Pendekatan kombinasi yang mengintegrasikan berbagai metode dan model keseimbangan energi telah terbukti efektif dalam memberikan estimasi yang lebih akurat untuk penguapan dari badan air yang dangkal. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, para peneliti dapat menghasilkan estimasi yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan, yang sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air dan perencanaan lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan padatan yang terkandung dalam cairan oleh gaya gravitasi. Sedimentasi juga didefinisikan sebagai operasi unit di mana partikel tersuspensi dipisahkan dari suspensi dengan pengendapan gravitasi. Istilah klarifikasi dan pengentalan lumpur berlaku untuk operasi unit yang sama. Tujuan sedimentasi adalah untuk menghilangkan partikel yang dapat mengendap dari suspensi baik dengan atau tanpa penambahan bahan kimia. Ketika tidak ada bahan kimia yang ditambahkan ke proses, itu disebut sedimentasi biasa. Sedimentasi biasa digunakan dalam pengolahan air limbah, sedangkan di pabrik pengolahan air sedimentasi dalam banyak kasus didahului oleh koagulasi kimia. Sedimentasi juga digunakan dalam skala terbatas dalam memisahkan partikulat dari aliran udara, apapun yang disebut dengan sedimen, pengendapan yang merupakan operasi unit utama yang digunakan di hampir setiap instalasi pengolahan air dan air limbah. Di instalasi pemurnian air, kekeruhan air harus dikurangi ke tingkat serendah mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, biasanya kekurahan 1,5 unit dianggap diinginkan untuk air yang dimasukkan ke dalam filter. Ini dicapai baik dengan sedimentasi biasanya atau dengan koagulasi diikuti oleh sedimentasi. Sedimentasi biasanya memerlukan waktu yang lama agar efektif dalam operasi pengelola air sehingga bahan kimia ditambahkan untuk mendorong pembentuk vlog dan vlog kemudian mengendap dengan cepat dan instalasi pengolah air limbah sedimentasi di tangki pengendapan primer mengurai beban pada unit pengolahan berikutnya. Proses sedimentasi terjadi dalam berbagai macam rezim sedimentasi. Rezim sedimentasi tertentu akan bergantung terutama pada sifat partikel yang mengendap dan konsentrasi partikel dalam suspensi. Dalam bidang teknik lingkungan, prinsip sedimentasi diterapkan baik dalam pengolah air maupun air limbah dan pengolah air permukaan. Sedimentasi digunakan setelah koagulasi dan sebelum filtrasi. Baik, dari materi yang kami paparkan, kami memiliki kesimpulan dari 3 poin yang kami bahas. Yang pertama adalah siklus air. Siklus air merupakan pergerakan air dalam sistem tertutup yang melibatkan atmosfer, permukaan tanah, dan bawah tanah. Proses pentingnya meliputi evaporasi, kondensasi, prestisipasi, infiltrasi, perkolasi, aliran permukaan, dan akumulasi yang mendukung distribusi dan daur ulang air di bumi. Yang kedua ada evaporasi. Kesimpulan kami, bagian krusial dari siklus hidrologi di mana air berubah menjadi uap. Proses ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan menggunakan berbagai metode untuk mengukur laju penguapan. Dengan pendekatan kombinasi dianggap paling akurat. Dan yang terakhir ada sedimentasi. Kesimpulan kami, proses pengendapan partikel dengan bantuan gravitasi digunakan dalam pengolahan air dan limbah. Penggunaan bahan kimia sering diterapkan untuk mempercepat pengendapan dan mengurangi kekeruhan air. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.